Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang penting banget nih, yaitu peran kepemimpinan di produk teknologi. Apalagi ya pas perusahaan lagi ngebut, tumbuh besar atau scaling gitu. Nah, sumber kita kali ini dari buku Inspired, bab 16 ya, yang memang fokusnya ke peran kepemimpinan ini. Karena sering banget tantangan terbesar pas scale up itu bukan cuma soal teknologinya, tapi justru soal orang, soal arah. Bener nggak? Jadi misi kita hari ini, kita coba bedah apa sih tanggung jawab utama kepala produk dan kepala teknologi. Terus gimana mereka bangun tim yang oke dan bikin inovasi tetap jalan pas perusahaan makin gede. Yuk kita mulai? Oke, jadi kan kalau perusahaan makin besar pasti makin kompleks ya. Nah, kenapa sih justru di fase ini peran pemimpin jadi krusial banget? Iya, pertanyaan bagus itu. Penskalaan itu memang jadi ujian berat ya. Tanpa kepemimpinan yang jelas, arahnya bisa buyar. Jadi perlu banget ada kejelasan soal visi, strategi, sampai struktur timnya gimana. Nah, di dunia produk teknologi ini, menurut sumber kita nih, ada dua peran kunci. Kepala produk atau VP produk, sama kepala teknologi, bisa CTO atau VP engineering. Mereka ini kayak ya pasangan penting lah di pucuk pimpinan produk dan teknologi. Menarik, menarik. Oke, kita mulai dari kepala produk dulu kali ya. Apa sih inti dari peran mereka menurut Inspired? Nah, ini sering agak mengejutkan nih. Tanggung jawab nomor satu seorang VP produk itu sebetulnya membangun dan ngembangin tim product manager dan product designer yang solid. Jadi bukan cuma rekrutmen ya, tapi juga soal pembinaan, mentoring terus-menerus gitu. Kenapa? Ya karena pas scaling, gak mungkin lagi satu orang ngerjain semua detail produk kan. Dia harus bisa istilahnya menduplikasi dirinya lewat tim yang kuat. Kalau enggak, ya produknya bisa nggak koheren nanti. Nah, baru setelah itu ya tugas penting lainnya kayak ngerumusin visi produk, mastiin eksekusi jalan, termasuk ngurusin stakeholder, biar semua pihak sejalan, dan tentunya bangun budaya produk yang bagus. Wah, ini peran berat sih. Oke, oke. Jadi bukan cuma mikirin produknya apa, tapi lebih ke siapa yang nanti mikirin produknya ya. Fondasinya di orangnya dulu. Oke, paham. Terus pasangannya nih, kepala teknologi atau CTO, fokus utama mereka di mana? Nah, kalau kepala teknologi ini, ibaratnya panglima buat semua urusan teknis. Mulai dari engineering, QA, Ops, security, wah semuanya lah. Tanggung jawabnya juga luas banget, yang ngembangin tim teknisnya sendiri, pasti. Terus mastiin delivery produk, gimana caranya biar cepat tapi tetap stabil dan bagus. Jaga arsitektur sistem jangka panjang, penting banget nih. Mastiin operasional sehari-hari lancar. Satu lagi yang krusial pas scaling, ngelola technical debt. Itu loh, utang teknis dari masa lalu yang kalau dibiarin bisa bikin lambat banget ke depannya. Oh iya, dan mereka juga jadi perwakilan teknologi di level pimpinan strategis perusahaan. Oke, oke. Jadi kalau coba disimpulkan nih ya, kepala produk itu fokusnya ke apa yang mau dibangun, produk yang tepat gitu ya, sesuai pasar dan bisnis. Ya, betul. What and why-nya lah. Sementara kepala teknologi lebih ke bagaimana cara bangunnya dengan benar, efisien, bisa di-maintain gitu. Tepat bisa dibilang gitu. Kepala produk mastiin build the right product, kepala teknologi mastiin build the product right. Keduanya ini mitra sejajar, biasanya laporannya langsung ke CEO. Dan yang penting banget ya, kolaborasi mereka harus super erat, harus saling ngerti. Kalau enggak, wah bisa kacau pas scaling. Visi produk bagus tapi teknologinya nggak siap atau sebaliknya. Teknologi canggih tapi produknya nggak dibutuhin pasar. Sering kejadian kan? Betul, betul. Nah, ini poin penting nih buat Anda perhatikan. Kekuatan kepemimpinan di dua area ini, produk dan teknologi, itu sering jadi penentu sukses enggaknya perusahaan teknologi pas tumbuh besar. Apakah mereka bisa tetap lincah inovasi, atau malah ya kejebak sama kompleksitasnya sendiri. Jadi kesimpulan kita nih ya, dari pembahasan ini, mimpin produk dan teknologi di perusahaan yang lagi tumbuh, itu ternyata jauh lebih dari sekedar jago teknis atau punya ide keren aja. Ini soal seni bangun tim yang hebat, bikin visi yang jelas dan menginspirasi, jaga eksekusi tetap disiplin, sama ngelola teknologi secara strategis. Kompleks ya? Iya, kompleks banget. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan sendiri. Coba deh lihat di organisasi Anda atau perusahaan yang Anda amati. Gimana peran kepemimpinan produk dan teknologinya? Apakah mereka ini jadi enabler yang bikin tim bisa inovasi dan gerak cepat? Atau malah tanpa sadar jadi penghambat, jadi bottleneck?
Dan yang juga penting, udah seimbang belum antara ngejar target bisnis sama menjaga kualitas teknis jangka panjang? Ini bahan refleksi yang menarik sih.